Madura ya Bu ya, dari Madura. Tadi siang saya dari Manado Bu, jadi sama-sama Blok M-nya. Sama-sama Ma ya. Jadi mungkin gini, Bapak Ibu sekalian. Tapi jujur, karena temanya digital, sebenarnya saya merasa ini salah kostum ini. Saya terlalu formal begitu. Biasanya kalau di Telkom, di kantor gitu, sekarang udah pakainya casual begitu. Untungnya saya pakai jeans, jadi nggak terlalu ini. Mungkin supaya tidak terlalu salah, tidak merasa bersalah, saya mau gulung aja deh. Iya, boleh Pak. Ini kebetulan bagus pakai jeansnya, Mas Alit ada botolnya ya. Bukan, jeans celana Mbak. Oh, jeans celana. Ini emang batiknya Pak Agus ini motifnya digital Pak ya. Tapi ini kok Pak, kalau menurut saya coraknya cukup anak muda ya, warna-warnanya gitu. Jadi Pak, boleh dijawab pertanyaan saya tadi Pak tentang sejauh mana sih Telkom Indonesia ingin membantu kehidupan digital masyarakat Indonesia? Ya baik, Santi, Alit, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi Telkom ini memang sekarang lagi bertransformasi. Kalau bisa transformasi itu berarti akan ada perubahan yang sangat mendasar begitu terkait dengan portofolio bisnisnya. Jadi kalau Telkom dulu legacy-nya itu adalah voice, kemudian SMS dan sebagainya. Ternyata era digital ini adalah era yang tidak bisa dihindarkan. Di seluruh dunia saat ini bicara tentang namanya digital begitu. Dan hari ini siapa yang tidak mengikuti tren itu akan terlibas gitu ya. Mungkin sederhananya sambil contoh gitu ya. Dulu orang naik ojek itu ya taunya tukang ojek lah gitu yang suka mangkal begitu. Hari ini ojek-ojek konvensional tuh habis. Hari ini taksi-taksi yang konvensional yang basisnya konvensional yang tidak berbasis digital akan habis. Itu pasti begitu. Nah ini yang kemudian kita pandang perilaku-perilaku market yang ke depan ini Telkom tangkap ini. Nah selain Telkom juga pastinya ingin survive dan tumbuh ke depan gitu ya. Tapi Telkom juga memaknai bahwa digital ini harus hadir di Indonesia dengan sangat bagus begitu. Sekedar bayangan saja mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi Indonesia itu sudah sangat ketinggalan di sisi kesiapan infrastruktur digitalnya sangat ketinggalan begitu. Penetrasi broadband Indonesia juga sangat tertinggal begitu. Kita sudah kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita Malaysia, apalagi Singapura gitu ya. Penetrasi broadband itu mereka sudah di atas 10%, kita masih sekitar 2,5%. Jadi dan indikator broadband ini adalah salah satu indikator yang diyakini menjadi salah satu faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan Bank Dunia pun juga mengatakan setiap ada pertumbuhan 10% penetrasi broadband, maka itu akan bisa menumbuhkan sampai 1,33% ekonomi. 1,33% itu angka yang sangat besar. Ya, internetnya. Nah, nanti layanan on top-nya di atasnya tadi itu ada aplikasi-aplikasi, ada layanan-layanan streaming dan sebagainya tadi. Jangan heran anak sekarang mungkin kecil-kecil SD, SMP itu bisa menghasilkan uang jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Karena orang berlomba-lomba misalnya masuk ke YouTube supaya nanti like-nya tinggi, view-nya tinggi, viewernya banyak dan sebagainya itu bernilai uang begitu. Jadi kerja itu sekarang bukan lagi orang-orang yang di kantor yang harus berdasi macam-macam. Anak-anak muda kreatif sekarang itu hebat dan semua akan didigitalisasikan. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah itu sudah minta para startup itu membantu mendukung kementerian-kementerian itu bikin aplikasi yang mungkin nggak pernah kebayang kita, aplikasi yang digital untuk istilahnya solusi pengamanan kebakaran hutan kayak yang di Sumatera dan sebagainya, bencana dan sebagainya itu. Jadi itu bisa terantisipasi dengan bagus gitu. Dan anak-anak itu dilombakan bikin codingnya itu hitungan menit. Anak-anak kita tuh hebat. Dan sekali lagi bukan anak-anak Jakarta, anak-anak kota dan sebagainya. Orang-orang ya kalau boleh bilang anak-anak kampung tadi itu. Tapi mereka bisa begitu karena knowledge-nya udah sama, infrastrukturnya udah sama. Dan kita ya Telkom ini begini, Bapak Ibu sekalian. Tadi sampaikan bahwa kenapa Telkom mau berinvestasi itu? Karena Telkom merasa bahwa Telkom itu bagian dari agent development-nya pemerintah. Karena saham terbesar, majority share-nya itu adalah pemerintah. Jujur, ketika kita bangun infrastruktur sampai ke Papua itu nggak ada yang mau, Pak. Ditawari nggak mau, memang nggak visible untuk saat itu sebagai bisnis. Tapi kita paham kalau Indonesia nggak dibangun, nggak ada yang mau
apa istilahnya. Apa ya, babat alas mulai duluan gitu Betul, ya Pak? betul, nggak ada yang mulai begitu. Dan ini akan Ketika terus mulai itu berjalan. mungkin rasanya memang berat Berat. sekali ya Pak ya, tapi manfaatnya dirasakan oleh kita generasi kita. Pertanyaannya Pak, Iya. pada Pak juga. Iya, kita sebagai salah satu pemakai internet kan saat ini banyak sekali penawaran dari komputer-komputer ya. Nah, kemudian untuk kedepannya itu mungkin apa Pak yang mungkin bisa mungkin ya bisa membedakan dengan kompetitor-kompetitor lain gitu Pak untuk layanan di terutama yang ada hubungan dengan internet gitu Pak. Kami pakai ini sejak 2012 Pak, sampai sekarang masih kita pakai. Terima kasih. Telkom dibanding dengan kompetitor. Saya pastikan akan semakin banyak Pak nantinya aplikasi-aplikasi yang akan membedakan antara IndiHome dengan operator yang lain lah begitu. Satu sisi pertama kita pasti akan gelar fiber itu di seluruh lokasi gitu ya, tanpa kecuali. Jadi semua infrastruktur tembaga kita, Cooper kita yang ada di seluruh Indonesia ini akan kita replace dengan teknologi fiber. Itu memang syarat dengan teknologi, syarat dengan modal, syarat dengan kompetensi people dan sebagainya. Nah, Telkom sangat siap untuk menyelenggarakan infrastruktur yang sangat masif di seluruh Indonesia. Kemudian kita banyak bekerja sama nantinya dengan OTT, Pak, over the top. Jadi yang tadi saya sebutkan tadi itu ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu TV-TV itu akan bisa ditonton dengan sangat high kualitas lah begitu di screen di TV yang di rumah. Dan kita udah punya beberapa dengan Catchplay nama operatornya, dengan iFlix, dengan View dan sebagainya. Jadi akan sangat nyaman banget orang ketika ada di rumah begitu. Nah, paket-paket yang akan kita jual pun juga bukan paket-paket yang sekarang yang hanya 10 mega. Kita udah mulai yang paket yang 100 mega, bahkan kita juga sedang siapkan yang 1 giga dan sebagainya. Karena kita yakinin nanti streaming yang baru itu yang sudah full HD itu nggak akan mampu melalui jaringan infrastruktur yang existing yang sekarang ini. Dan ya kita harapkan semua nanti platform-platform yang di atasnya tadi itu Internet of Things tadi, platform-platform yang bagaimana mengintegrasikan seluruh properti yang ada di rumah tadi itu bisa connect ke internet. Beberapa pertanyaan Pak. Oh ya. Yang pertama, saya pelanggan Telkomsel dari sejak pertama saya punya handphone. Kemudian ada baru-baru ini ada jaringan 4G yang kita bisa pakai, tapi jaringannya kok kesannya hilang ada terjadi jadi seperti itu Pak. Mohon solusinya, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kalau ada gangguan telepon dari yang di luar atas nama kita, misalnya tetangga saya, ini contohnya kabel teleponnya itu putus Pak, misalnya kena kesangkut bus gitu. Kemudian yang lapor kita, karena tetangga itu nggak lapor ke Telkom, dikirain apa, dan lapor kita, soalnya kita nggak enak merasa bus kita kena properti dia, seperti itu Pak. Tapi setelah saya telepon ke 147 itu dikatakan, dijawab kalau yang komplain itu harus atas nama rekening telepon Pak. Apakah benar seperti itu? Terus kemudian yang ketiga Pak, ini terus terang saya juga belum berlangganan IndiHome. Saya tanya informasi, IndiHome itu apakah bisa dibuat untuk beberapa TV di satu lokasi Pak? Tetapi antara TV yang satu dengan TV yang lain tidak berhubungan. Jadi bisa channel A ke TV 1, channel B ke TV 2. Kira-kira seperti itu dulu Pak. Masih apa Pak? Ya. Nunung Pak. Pak Dono. Ya. Ini lebih ke Sama pertanyaannya ada 3. Seluler itu ada 3 Pak, ada 2G, kemudian ada 3G, ada 4G begitu ya. Memang sama Pak, kayak jaringan fisik. Jadi yang tadinya Cooper, kemudian sekarang mulai kita pindahkan menjadi fiber atau optik begitu. Sama, jadi Telkomsel juga lagi giat-giatnya membangun infrastruktur BTS yang platformnya pakai 4G. Jadi mohon izin Pak, jadi memang kita butuh waktu untuk itu karena
ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan, ada investasi dan sebagainya. Tapi ke depan 4G akan mendominasi infrastrukturnya Telkomsel. Agak sulit Pak, kalau kita melaporkan gangguan untuk fasilitas Telkom yang bukan milik kita. Tapi kalau kita di dalam rumah yang bukan pemilik, boleh Pak, boleh. Cuman yang nggak boleh itu adalah kalau kita melaporkan tetangga. Nah, khawatirnya itu kan privasinya orang, otorisasinya orang. Nanti kalau itu kita bolehkan, nanti takutnya Pak, kan ada orang juga yang iseng. Penyanyinya, judul album, sama jumlah album yang terjual, ya Pak ya? Banyak sekali. Kan hadiahnya gede Pak. Oh iya, gitu ya, silakan. Kita punya lagu-lagu yang sesuai dengan apa usia tamu kita malam hari ini. Oh jadi tebak lagu aja. Tebak lagu aja dulu, nanti Pak Agus akan mengundi untuk 2 hadiah utama berupa notebook dan juga 1 unit LED TV second ya, silakan. Baru maksudnya. Kucing, coba kucing gimana suaranya Pak? Meong. Oh meong. Kucing jenis apa tadi Pak? Kucing jenis apa? Jenis nasi kucing ya, meong. Coba Pak, cek lagi Pak, kucing. Meong. Iya, meong. Mbaknya mau binatang apa? Kucing betina mungkin? Harimau bagaimana suaranya Mbak? Bisa? Peserta, tebak lagu adalah ada lagu kemudian ditebak. Jangan cuma menang. Ini kuis, ya? Ditebak Mas ya? Ayo senja, Dari apa? cintaku, gelora asmara. Indonesia. Judul lagunya apa Mas? Judul lagunya? Cintaku kalau nggak salah judulnya mungkin ya. indahnya nikmatnya ya? Cintaku mungkin ya. Cie, ada Mbak Ero, penyanyinya? Ada masalah apa? Kok akal banget? Chris ya. Chris ya? Oke. PJ dulu bel-belnya. Ya. Penyanyinya adalah? Chris ya. Judul lagunya? Cintaku. Cintaku, benar? Kita mainkan refrennya. Cintaku, gelora asmara, seindah bayang senja. Wow, 1 poin. Yang kuasa. Berani ngejawab. Coba Pak. Nggak pakai suara hewan. Meo. Judul lagunya? Cantik kalau nggak salah. Cantik. Penyanyinya? Kahitna. Kahitna. 1 poin. Mbak ada request lagu nggak? Coba. Paling bisa lagu apa Mbak? Paling bisa lagu apa? Glenn Fredly ya? Coba Glenn Fredly tapi lagunya judulnya apa? Oh, iya ada Pak. Ya, oke. Judul lagunya adalah? Penyanyinya? Iya benar. Itu lagu paling susah yang pernah saya bawa. Iya. Bapak dari mana Pak? Jakarta. Dari Jakarta. Ya, pertanyaannya adalah berapakah luas Jakarta? Iya, langsung kita kasih hadiah karena ketawa. Yeay. Yang datang bersama pasangannya, suami istri ada? Ya, Wah. ibu yang di sebelah sana Mas Alif. Ibu siapa namanya? Bu Lisa. Siapakah nama suami Anda? Iya benar. Yeay. Luar biasa ya. Iya. Telkom Indonesia ini memang kasih hadiah begitu cuma-cuma ya. Ya, nanti Pak Agus akan mengundi untuk hadiah utama Pak ya. Siapakah saya? Ya, itu luar biasa. Ya. Terus kita lihat tekan jam rolas ya. Iya benar. Iya, Enak iya. banget nih dapat hadiah Oke. ya. Ini adik, ini putranya Pak. Ya, adik namanya siapa? Afid kelas berapa? Kelas 1. Bisa matematika? 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 1? 3 dikali 3 dibagi 9 dikuat. Nice. Mau dikasih hadiah juga nggak? Kasih hadiah aja, Bu. Oh, iya udah nggak apa-apa deh, jangan Oke. ya. Nah, sambil kita undi dulu untuk yang pertama. Kita undi notebook dulu, Mbak. Notebook dulu kita akan undi. Yang ditunjuk yang malu loh Mas. Kalau Mas ini nggak berdua. Tadi mikrofon saya di sini. Monggo Pak Agus. Ini yang dibacakan adalah nomor undangannya Pak Agus ya. Peraturannya akan saya panggil 3 kali. Kalau nggak ada berarti akan saya panggil 4 kali ya. Dan tolong sudah
download aplikasi My IndiHome ya. Itu syaratnya. Oke, ini ada 3 digit, depannya 0. Yang kedua juga 0. Mulai deg-degan ini. Yang ketiga juga 0, belum. Yang ketiga 8. 8. Yeah. Pak, ganti lagi aja Pak. Maaf, bohong tadi. Saya tunggu dulu, nggak Bentar, apa-apa. bentar. Tunggu dulu. Nah, ini ada apa sih? Mas? Oh, ini 800. Ya. Oh iya, Ya, jadi. Kan udah dia buat berdua ini. Prakteknya. Iya. Oh, bukan temennya. Kita kasih langsung. Mbaknya sendirian ya? Mahasiswa atau ibu rumah tangga? Mahasiswi? Oh, karyawati. Karyawati. Ya, ya. Kerja di mana, Mbak? Oke, saya nggak kurang tahu, Mbak. Ini kerjanya ya. Oke, untuk LDTV Talk Show PT Telkom Indonesia. Adalah nomor undangannya, silakan Pak Agus. Digit pertama 0. 2. 02. Yang nggak 02 boleh pulang. Boleh menyerah ya yang 029. 029. Oh dia ya di perusahaan Perusahaan bidang apa? Bidang IT. Bidang IT juga, anak IT berarti ya. Nah, pengalamannya menggunakan IndiHome lebih di internetnya ya. Di internetnya. Iya, apa yang bisa Anda sampaikan ke kami semua? Sebagai pelanggan itu berapa tahun? Pakai ini sih kantor yang pakai ini. Kantor yang pakai Oh ya IndiHome. udah nggak jadi buat kantor. Sampaikan sebagai salah satu penerima manfaat dari IndiHome. Pakai IndiHome ya, cepat ya, jadi koneksinya cepat. Jadi mau ambil apa? Mau nyari-nyari info tentang apa? Kayak belajar coding gitu kan. Saya juga belajar coding, belajar macam-macam di semua di internet tuh ada. Tinggal ketik aja udah dapat semua. Ini asli atau karena dapat TV? Dua-duanya. Dia so banget ya, mau belajar coding apa-apa segala macam, tahu aja kita nggak ngerti ya dibohongin. Iya.